يوافينا وهو يكفي مزيدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا من مقاليد الامور كلها بيدك واليك يرجع الامر كله واليك يرجع الامر كله يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من عهد العين ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا واخرنا وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'aitu fi kitabil mukhtar wa mutali al-anwar anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis saya ulang lagi Pak. Kemarin terakhir di rumah saya ulang. Jadi ini untuk bapak-bapak khususnya operator. Nanti suatu saat itu insya Allah tulis. Jadi kalau bapak-bapak mesti harus pegang catatan itu. Kalau nanti dapat ngurusin jenazah. Karena ini kan momen orang meninggal kan. Nah, jadi ini baik untuk kita amalkan, paling tidak untuk kita dan keluarga kita. Jadi kata pengarang ini saya melihat dalam kitab Al-Mukhtar wa Mutali'ul Anwar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Jadi ini mengulang sebetulnya, tetapi penegasan. Diulang tapi penegasan sebetulnya, mengulang lagi. Jadi ditabarrukan dengan hadis baginda Rasul. Jadi kata baginda Rasul la ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Tidaklah datang atas mayat yang lebih berat daripada malam pertama. Jadi malam pertama itu adalah malam paling berat. Farhamu mautakum bis-shadaqati. Maka kasihani mereka mayat-mayat kalian itu dengan sedekah. Maka kita kasih sedekah. Maka tradisi kita itu malam pertama tahlilan sampai ke-7. Faman lam yajid falyusalli raka'ataini. Maka jika tidak menemukan, tidak mampu bersedekah, falyusalli raka'ataini, maka hendaklah sholat 2 rakaat. Nah ini yang maksudnya penegasan sholat 2 rakaat. Mungkin bapak-bapak belum hafal kan, belum ingat ayatnya. Yuqra'u fihi ma Fatihatul Kitabi wa ayatul kursi wa lahakumut takasur wa huwallahu ahad idza asyarata marratan. Jadi yang dibaca ini 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah, kedua ayat kursi. Ini satu-satu Pak ya. Fatihah 1, ayat kursi 1, kemudian alhaakumut takasur 1, kemudian al-ikhlas 11 kali. Ingat ya. Jadi sholat 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah 1, ayat kursi 1, kemudian alhaakumut takasur 1, kemudian al-ikhlas 11 kali. Rakaat kedua begitu. Setelah sholat salam wa yaqulu Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu Allahumma as'ab sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Jadi maknanya begini, setelah selesai sholat berdoa. Jadi berdoa itu maknanya begini, Allahumma ya Allah inni shallaitu hadhihi sholata. Sesungguhnya aku sholat ini wa ta'lamu ma uridu, sedangkan engkau mengetahui apa yang aku inginkan. Begitu. Allahumma as'ab sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Ya Allah, kirimkanlah pahala sholat ini kepada ke kuburan fulan bin fulan. Jadi kalau tak bisa bahasa Arab, udah tak usah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, aku sholat 2 rakaat ini, pahalanya aku hadiahkan kepada kuburan fulan bin fulan. Nama orang sebut. Paham Pak ya? Nah, jadi itu boleh diamalkan. Dasarnya ini di hadis Rasulullah. Jadi yang penting kan dasarnya, tahu dasarnya. Jadi nak sholat besok-besok. Kalau nak malas, nak bertahlil, udah sholat 2 rakaat. Kita kan punya orang tua, kita punya saudara, punya anak, punya istri.
kalaupun tidak untuk orang, untuk kalangan sendiri. Fayab'asullahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin. Kalau sholat 2 rakaat tadi, kemudian pahala sholatnya dikirim kepada si fulan, maka Allah itu mengutus, saat itu Allah mengutus ke kuburan si fulan itu 1000 malaikat. Ma'akulli malakin nurun wa hadiyatun. Bersama masing-masing malaikat. Jadi tadi 1000 malaikat. Masing-masing malaikat itu membawa cahaya dan hadiah. Yu'annisunahu fi qabrihi ila ayyun fakhu bisuri. Malaikat itu senantiasa mengembirakan, menyenangkan si fulan itu di dalam kuburannya sampai trompet ditiup. Kemudian wa yu'tillahul musalli bi'adadi ma talat alaihi syamsu hasanatin. Dan Allah memberikan orang yang sholat 2 rakaat tadi itu pahala atau kebagusan seukuran matahari terbit. Berapa kali matahari terbit? Halo, bisa ngitung kau nih? Dari pertama kali terbit bisa ngitung? Ya udah. Maka dikatakan bi'adadi man tola'at alaihi syamsu hasanatin. Sehitungan sebanyak sejumlah matahari terbit. Ya, setahunnya berapa? 364 kurang lebih. Tak begitu. Jadi kalau setahun, kalau 10 tahun kali 100 tahun ya, kali 10.000 tahun, ada berapa 10.000 tahun? Kemudian warufi'a lahu arba'ina alfa darajatin. Orang yang sholat itu diangkat 40.000 derajat. Wa arba'ina alfa hajjatin wa umratin. Kemudian orang itu dicatat 40.000 kali haji dan 40.000 kali umrah. Cuman tadi panggil Pak Haji aja, Pak. Pak Haji, yang Pak Haji nih. Pokoknya Pak Haji ini lebih semua. Bini lebih, apa gitu? Ngomong lebih, semua lebih. Rokok lebih, itu kan anak. Begitu. Banyak anak, banyak rezeki. Nah, begitu. Wa yubna lahu alfu madinatin fil jannah. Dan Allah bangunkan baginya 1000 kota di surga. Bayangkan kalau sholat 2. Kemudian wayu sawabu alfi syahidin. Dan Allah berikan pahala 1000 orang mati syahid. Kalau kita ngaji nih kan, berarti sama halnya melebihi 70 kali perang. Kalau kita ngaji, pahalanya 70 kali umrah, 70 kali haji. Dan begitu. Itu kalau pahalanya hadis atau pahalanya ngaji. Hadir di majelis ilmu gitu, tadi lebih baik afdalu min alfi sholatin, lebih utama daripada 1000 orang. Kemudian wa afdalu min alfi iyadi maridin, min alfi iyadati maridin, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Kemudian wa afdalu min alfi syahid janazatin. Jadi afdalu wa afdalu min alfi syahadati janazatin. Jadi lebih utama dari menyaksikan 1000 jenazah. Kemudian wa yuhsa alfullatin, orang itu juga akan diberi pakaian perhiasan 1000 perhiasan, dipakaikan 1000 perhiasan. Ini kalau sholat 2 rakaat. Jadi ini diulang biar ingat-ingat saja. Jadi kalau dicatat man dakhalal maqabirah wa qala, ya. Kemudian dikatakan di sini qala mualliful kitab al-madhkur wa hadhihi faidatun azimatun. Ini adalah faedah yang utama yang bagi likulli muslimin ayyusalliha kullalailatin li amwatil muslimin. Kata kitab ini sepantasnya, selayaknya bagi seorang muslim, bagi setiap muslim itu sholat setiap malam untuk orang-orang Islam yang mati. Mau enggak, Pak? Saya belum ngerjakan. Bayangkan kalau itu malam gitu barokah aja. Niatnya bagaimana? Nawaitu usolli sunatan saja atau usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Atau nawaitu usolli sunatan, ya, rakaataini lillahi ta'ala.
Maka di sini dikatakan itu. Man dakhalal maqabir wa qala Allahumma rabb hadhil arwahi al-faniyati wal ajsadil baliyati wal idhamin nakhrati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minatun adkhil alaihim rahmatan minka wa salaman minni. Nah, kalau baca ini doa, dikit kan doanya kan? Nah, dikit. Barang siapa yang masuk ke kuburan gitu kan. Kemudian membaca Allahumma rabb hadhil arwahil faniyati wal ajsadil baliyah. Ya Allah, wahai Tuhan, ini ruh yang rusak, yang hancur, dan jasad yang rusak. Kemudian wal idhamin nakhrati, tulang yang bercerai-berai. Allati kharajat minad dunya, yang telah keluar dari dunia, wa hiya bika mu'minatun. Ruh-ruh itu dengan engkau beriman. Adkhil alaihim rahmatan minka wa salaman minni, masukkanlah atas mereka rahmat darimu dan keselamatan dariku dan salam dariku. Cuman baca itu saja. Jadi kalau masuk kuburan baca itu. Kalau baca itu, kataballahu lahu minal hasanati bi'adatil amwati, maka Allah catat baginya itu kebaikan sehitungan atau sebanyak orang mati. Bisa ngitung Pak RT orang mati. Kampung saya ini berapa banyak kuburan Bang Haji? Banyak, tak bisa kita ngitung. Jadi kalau baca ini maka dikasih pahala sehitungan orang-orang mati. Hitunglah bawahnya, siapa bisa ngitung? Tak bisa. Nah begitu. Wa fi rabi'il abrari bi adadi man mata min adama ila yaumil qiyamati. Di dalam kitab Rabiul Abror itu ditulis, kalau orang yang membaca tadi doa, maka Allah akan memberikan pahala sebanyak orang yang mati mulai dari Nabiullah Adam sampai kiamat. Ya pun gitu. Banyak kan? Banyak. Wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaquluha idza dakhalal maqabirah. Sesungguhnya baginda Rasul membacanya ketika masuk kuburan. Jadi insya Allah nanti saya tuliskan lah, insya Allah. Tapi tak janji Bang Dermawan kapan, tak janji gitu kan. Tapi enak dipoto lah, lebih nyaman. Kalau nulis itu ngerepotkan saya Bang Dit, agak repot-repot gitu sih kan. Nah gitu kan, kadang lupa, kadang ingat. Gitu. Tapi ini bagus nih. Lebih-lebih kalau yang ustadz-ustadz, yang pemimpin-pemimpin di kampung. Tapi tak usah lagi yang harapkan pemimpin itu kita paling tidak. Bapak ngaji itu yang penting alim lah. Yang penting alim, paling tidak untuk diri kita. Maka ketika baginda Rasul itu ditanyakan aminal Quran, ketika baginda Rasul mengatakan hudurum majlisin wahidin, gitu, hadir dalam satu majlis lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Bapak mampu sholat 1000 rakaat malam ini? Saya tak mampu, dia bilang lebih utama dari tadi apa? Menjenguk 1000 orang sakit, lebih utama dari menyaksikan 1000 jenazah. Sahabat bertanya, qalu aminal Qur'an ya Rasul, apakah lebih utama dari bacaan Quran? Kata baginda Rasul, ayanfa'ul Qur'an bila ilmi. Apakah bermanfaat baca Al-Quran tanpa ilmu? Orang mengerti maknanya, ngerti ilmunya berbeda dengan orang yang cuma pandai baca. Jadi nak tahu hukum dalam Al-Quran mesti tahu ilmunya. Kita jangankan itu, pergi ke WC ya mesti pakai ilmu Rasul. Rasulullah mengajarkan kaki kiri masuk, keluar kaki kanan, biar tak nampak oleh jin. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, jangan cuma untuk WC ya, nanti berhubungan sama istri pakai itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Biar tak dilihat oleh jin. Biar jin-jin itu tak suka apa namanya. Kadang-kadang jin ini kan suka usil. Jadi gimana, pagi sore bacalah 3 kali Bismillahirrahmanirrahim. Wah, setelah Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah kan mengajarkan tuh a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Jin-jin yang usil nanti tak bisa lihat bapak-bapak. Jadi kalau nak tak lihat sama jin gitu. Jadi begitu. Jadi baca itu. Jadi semuanya pakai ilmu. WC, makan, mau tidur semuanya ilmu. Mengapa ilmu itu pahala yang sangat besar? Maka dalam kitab Salalimul Fudolah dikatakan li'annal ibadatah tatawaqqafu bil ilmi. Seluruh ibadah baik itu mahdhah, ghairu mahdhah,
atau ibadah yang wajib atau ibadah yang sunnah, semuanya mesti pakai ilmu. Maka ilmunya itu penting. Maka ma la yatawassalu bihi wajib fahuwa wajib. Kalau bersinggungan dengan yang ilmu-ilmu itu adalah mulia di sisi Allah, maka prosesnya juga mulia. Bapak datang ke sini mulia, balik juga mulia, di tempat ini juga mulia, tempatnya juga mulia. Kita baca la ilaha illallah. Jadi dalam hadis itu disebutkan begini dari sahabat. Kalau saya tulis ya. Jadi sebagian sahabat itu meriwayatkan gitu. Barang siapa membaca la ilaha illallah wa maddaha gitu. Man qala la ilaha illallah wa maddaha. Memanjangkan tadi kan la ilaha illallah ya kan, khalisan bil qalbi, ikhlas dari hati. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka baca la ilaha illallah dipanjangkan begitu akan menghapus 4.000 dosa besar. Kafarallahu arba'ata alafi dzanbin minal kabair. Menghapus 4.000 dosa. Itu di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kalau dibaca tadi la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Biasa kita dengar kalau lebaran kan. Itu wiritan bulan Sya'ban. Jadi mulai besok baca ya 3 kali habis sholat. Habis sholat. Ya kalau bisa lebih tidak apa-apa. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang takbir ya, kalau sendiri dipanjangkan juga enggak apa-apa Pak RT, dapat dua-duanya ya, dosa 4.000. Bahkan ada sahabat bertanya, kalau orang itu tak memiliki dosa besar 4.000 banyaknya, maka li ahlihi wa jironihi, untuk keluarganya, untuk bapak ibunya, istri dan anaknya, dosa besarnya Allah hapus sampai 4.000. Kalau keluarganya juga masih seriza, tak sampai 4.000, wajironihi, tetangga. Jadi tetangga kita yang tidur-tidur nih dapat barokah dari pengajian itu. Ya, kalau bapak ngamalkan di rumah dapat itu tangga yang tidur-tidur dapat. Baca rotib ya, mereka dapat doa. Buktinya bagaimana? Doa itu Pak, ketika doa terakhir di rotib itu, Allahumma inna dimnaka anfusana. Maknanya Pak ya, Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Allahumma inna dimnaka anfusana. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami dimnaka menggadaikan, menanggungkan kami kepada Engkau. Anfusana diri kami, apalagi wa amwalana harta kami. Tahu saya pikir di rumah saya kosong, apa kata Allah? Udah kita tanggungkan kan? Udah kita gadaikan, udah kita tangguhkan kepada Allahumma inna dimnaka anfusana, diri kami, wa anfus amwalana, apa lagi? Wa auladana, anak-anak kami. Kemudian amwalana, harta kami, apa lagi? Allahumma inna dimnaka anfusana wa amwalana wa auladana wa ahlina. Ahlina itu anak dan istri. Kemudian wadhi arhamina. Wadhi arhamina, orang yang memiliki hubungan darah sama kami, saudara, sepupu, paman, pak le, pak de, boleh, uteh, obo, itu kan, pak le apa gitu, dato, semuanya itu, wadi arhamina dapat. Kemudian apa lagi? Wajudratu buyutina, dan tetangga rumah kami tak ada bolo, tak ada ikatan keluarga. Wajudratu buyutina, tetangga rumah kami dapat tuh. Tetangga siakong siaking dapat. Tetangga itu ke depan 40, ke belakang 40 rumah, ke samping 40, ke kiri 40 dapat. Kalau sampai tadi yang tak ikut-ikut itu sampai memusuhi bapak-bapak majlis begini, mendoakan mereka, Allah yang akan tak terima. Tak usah kita ambil hati, tak biarkan ya. Udahlah didoain, tak suka lagi kan? Tak suka. Begitu. Apa lagi? Apa lagi? Setelah itu apa lagi? Wa syafaqatu
wina. Ada bahasa wa syafaqatu qulubina. Syafaqatu qulubina itu adalah rasa kasih sayang di dalam hati kami. Siapa? Oh, si bulan bin bulan. Oh, si cewek tuh. Dapat tuh. Yang ada dalam hati kita, siapa yang kita kasihi dalam hati itu dapat dari doa itu. Terus lagi apa? Waman mana, orang-orang yang bersama kami. Dia tetangga bukan, hubungan darah bukan, dia itu cuman sering kawan ya, sering bersama kami. Wama ma'ana, dan barang yang bersama kami. Motor tak dikunci, coba sekali-kali dites, tak usah kunci, baca zikir rotib, anyut, di rumah umpama anak istri, udah waman ma'ana, itu udah kita serahkan pada Allah, udah yakin ya insyaallah. Tapi kalau motor kunci, karena bagaimana? Di praktik di masa Rasulullah itu kan ada sahabat, dibiarkan kendaraannya apa namanya, unta apa jaran gitu, kuda gitu, dibiarkan tak diikat. Rasulullah nanya, apa tak diikat? Tawakal ya Rasulullah. Apa Rasulullah? Bukan begitu tawakal, ente ikat dulu baru tawakal sama Allah. Kunci dulu motornya, rumahnya, serahkan pada Allah, baru kita tawakal namanya. Kalau udah hilang ya udah urusan. Tapi saya pernah baca dulu itu dalam kitab itu ada keterangan, titipkan kepada Allah, maka Allah itu akan malu untuk melanggar titipan. Aku tak keluar ya Allah, aku titipkan rumah dan jangan disuruh jaga Allah, titipkan saja. Maka disebutkan wa mana, apa lagi? Wa man al-amta. Nah, terus wa mana fakun lana walahum hafidun, fakun lana walahum hafidun ya khairum mustaudiin fid din wa dunya akhirah. Maka jadilah engkau pada kami, lana walahum, dan pada mereka. Kita sebut tuh anak, harta, keluarga, atau orang-orang yang ada dalam hati kita itu kasih sayangnya itu fakul lana walahum hafidun, sebagai penjaga. Allah sebagai penjaga. Betul? Apalagi ya khairum mustaudiin fid din wa dunya akhirah, wahaidat, lebih baiknya yang mendapat titipan di dunia di akhirat dalam Allah mengajarkan tidak usah menyalahi khianat pada titipan. Kalau kita nitip sama Allah, kira-kira mau khianat tidak? Anda begitu. Kambing, ilah kambing tadi belum masuk. Ingat deh, kok ingat kambing? Udah aku titipkan, sebelum dititipkan kau titipkan sekarang. Kalau begitu, udah titipkan hati Allah, aku titipkan kambing-kambingku kepadamu. Iya begitu. Nah, jangankan kambing sampai 30 ekor, motor saya yang kecil itu biasanya saya bilang sama Allah, aku titipkan motorku ya Allah. Ya begitu. Itu karena kita diajarkan. Man dakhalal maqabira An Anasin radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat ada hadis dia diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal maqabira wa qara'a surat Yasin. Kata baginda Rasul, barang siapa masuk kuburan dan membaca surat Yasin, khaffafallahu anhum, maka Allah ringankan dari mereka. Siksaan itu diringankan. Wa kana lahu bi'adadi man mata fiha hasanatan. Wa kana lahu bi'adadi man mata fiha hasanatun. Dan adalah baginya orang yang membaca Yasin masuk kuburan, Allah berikan kebagusan sebanyak bilangan orang yang mati di kuburan. Kalau baca Yasin cuma itu aja. Bi'adadi man mata fiha hasanatun. Walin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin qara'a Yasin wa huwa fi sakaratil maut lam yakbid ruhahu malakul mauti hatta yaji'ahu ridwanu khazinul jinan bisyurbatin min syarabil jannati fayashrabuha ala firashihi. Jadi kata baginda Rasul,
barang siapa saja orang Islam membaca Yasin, ya, sedangkan yang dibacakan Yasin itu dalam keadaan sakaratul maut, maka keliru. Mana begini? Ayyuma muslimun qara'a Yasin wa huwa fi sakaratil maut. Jadi siapa saja orang muslim yang membaca Yasin dan dia itu dalam keadaan sakaratul maut. Kita ini baca Yasin, tapi suatu saat kita mengalami sakaratul maut. Ini murad pertama. Maka orang itu tidak akan dicabut ruhnya oleh malaikat maut sampai malaikat Ridwan penjaga surga itu datang kepadanya dengan membawa bisurbatin, seteguk air min syarabil jannah wa yashrabuha, dari minuman surga kemudian diminumkan pada orang. Jadi kalau baca Yasin, jadi kalau orang ini keutamaan bagi orang yang baca Yasin, ya. Jadi dikatakan fa yashrabuha ala firashihi fatuqbadu ruhuhu, dan terjadi cabut setelah dikasih minuman itu dicabut. Kalau kemarin kan kita dengar kalau dalam kaset itu kan dengar itu kan kalau setan bawa kendi, bawa air digoncang-goncang gitu kan, lah goncang-goncang. Lah di keterangan yang lain Yasin itu salah satunya adalah besok akan menghilangkan hausnya padang mahsyar. Jadi besok tadi kopi Pak, tadi minum, pernah merokok lah, nah, gitu kan. Nah makan ngopi. Jadi padang mahsyar itu besok tak ada. Jadi mereka yang baca Yasin. Lah dalam keterangan yang lain, orang yang membacakan Yasin kepada orang yang lagi sakaratul maut, orang mau mati, itu dianjurkan untuk baca Yasin. Jadi bagi keluarganya, di antara fadilah Yasin itu adalah memudahkan keluarnya ruh. Iqra'u Yasin ala mautakum. Jadi itu salah satu. Jadi bacakan Yasin atas mayat-mayat dia. Jadi kalau dibacakan di kuburan boleh, orang yang meninggal juga boleh. Jadi kalau dia masih sakaratul maut, bacakan Yasin itu cepat lulus Pak. Maka sederhananya orang yang tak mati-mati sama gitu, maka cepat bacakan Yasin biar cepat. Tapi jangan pula orang hidup bikinkan Yasin, panas dia. Wa ayyuma muslimun quri'at indahu suratu Yasin idza nazala bihil mautu. Ini Pak. Ini untuk orang yang mati nih. Mana saja orang muslim surat Yasin dibacakan di sampingnya idza nazala bihil mautu, ketika maut datang dengannya. Ini orang nak mati nih, dibacakan Yasin. Nazala bikulli harfin asyaratu alafi malakun. Jadi asyaratu alafi malakin. Jadi orang yang mau mati bacakan Yasin. Ngomong saya mau mati bacakan Yasin Pak. Ini dalilnya begini. Jadi kalau bacakan Yasin, maka dengan setiap huruf dalam surat Yasin itu ada 10.000 malaikat. Jadi katakan nazala bikulli harfin asyaratu alafi malakin, maka akan turun dengan setiap huruf dalam surat Yasin itu 10.000 malaikat. Bisa ngitung enggak? Yasin itu udah 2 dah. Satu huruf 10.000 kali 2 berapa? 20.000 sampai wa ilaihi turja'un. Berapa li? Enggak usah kau hitung. Setiap huruf Yasin itu akan turun 10.000 malaikat. Jadi dikalikan ya. 10.000 malaikat itu yakumuna baina yadayhi sufufan. Malaikat yang banyak, tak tahu banyaknya ribuan tuh, dia itu berdiri di hadapan si calon mayat ini sufufan, bersaf-saf, berbaris-baris. Yusalluna alaihi, mereka itu memohonkan rahmat kepada Allah. Wa yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun bagi si calon mayit. Wa yashhaduna ghuslahu, mereka menyaksikan pemandiannya waktu dimandikan. Jadi wah kalau mandikan tuh jangan ikut itulah. Ini kan udah praktek gitu tuh. Jadi kuncinya memandikan mayat tuh, ingat Pak, memandikan mayat itu seperti memandikan bayi. Bayinya pun bayi yang kecil, bukan bayi besar. Saya diajarkan begitu, dulu diajarkan itu ya. Kan begitu Pak. Iya makanya santai ya.
Siang PRT, tak ada PRT ya? Tidak apa-apa, dinikmati aja. Jadi kita namanya ngaji, makan dulu. Makan yang ada bawa, makan. Jangan sampai tak dimakan. Tadi kita udah baca dikir, itu udah kena tampias sujud ilahiyah semua, barokah semua yang ada di sini. Makan. Nah, wa yashhaduna ghuslahu, malaikat yang ribuan itu menyaksikan pemandiannya, wa najazatahu wa dafnahu, menyaksikan juga jenazah dan pemakamannya. Jadi sampai ke pemakaman itu menyaksikan. Dzakarahu Ibnul Imadi fid Dari'ah. Al-khamisatu ziyaratul kuburi mustahabbatun lirrijali li'annaha anfa'u bil qulubi wa tashhadu fid dunya wa tadhkuru bil akhirati. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan, disunnahkan bagi laki-laki. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu bermanfaat untuk hati dan mengingat akhirat. Jadi sering-sering ke kuburan lah. Kalau saya kan tak jauh, samping rumah saya, belakang saya kuburan. Kalau kita itu lihat kuburan itu yang apa namanya, yang terbersih di otak itu apa? Antu. Karena dari kecil itu memang dibilang antu, bukan ingat mati. Nah, iya. Lihat misalnya itu, besok kita udah mati ya begitu. Jadi kalau kita tak meninggalkan sesuatu yang bermanfaat, maka besok kasihan, ada di tempat ya. Ini misal. Maka tinggalkanlah yang baik-baik, kerjakan yang baik-baik semampunya. Waqad amarun Nabi sallallahu alaihi wasallam biha, sungguh baginda Rasul telah memerintahkan ziarah kubur. Jadi kalau dalam hadis itu kan adalah apa namanya? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala wazuruha. Dulu pernah melarang ziarah kubur ala wazuruha. Maka saat ini ingatlah, maka berziarahlah kubur. Ziarah kubur. Dulu kalau ziarah kubur itu orang-orang jahiliyah itu ziarah kubur itu nabok di tempat yang sendiri. Jadi apa namanya, niyahnu. Jadi meratap. Maka Nabi Nuh itu julukan. Nabi Nuh. Mengapa dikatakan Nabi Nuh? Karena Nabi itu sering meratap kepada Allah. Meratap, maka namanya Nabi Nuh. Wa makruhatun lin nisa'i, makruh ziarah kubur bagi wanita. Wakilah tahrum, wakilah tuhram. Ada yang mengatakan itu diharamkan ziarah kubur. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini Pak, nanti diperhatikan biar tak salah paham nanti. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kuburi. Karena sesungguhnya baginda Rasul itu melaknat perempuan-perempuan penziarah kubur. Wakilah dikatakan tubahu, dibolehkan wanita itu berziarah kubur. Idza amanatil fitnatuh, jika aman dari fitnah. Aman dari fitnah. Perempuan-perempuan bentar-bentar pakai bis, ziarah mana, ke situ, ke sini, pakai pakaian yang paling bagus, bedak sana, bedak sini, suaminya nanti kacau kan, ya kan? Pasang pupur sana, pupur sini, lipstik sana, lipstik sini kan, foto selfie masuk ke TikTok. Iya, jangan gitu, status. Saya melarang istri saya itu, jangan sampai dirimu itu letak status itu apa, nyengir gitu. Bini orang Pak, yang kita lihat tuh bini orang, halal lah. Hati-hati ibu-ibunya tuh. Ngaji sana, ngaji sini, tapi ada di media massa sana, sini, medsos, nah ini, nggak usah ngaji, tak paham. Laki-laki tak apa-apa, ini perempuan, belum aib, apalagi kan auratnya kan, yang sudah terlanjur udah larang. Itu istri, kecuali masih ya perempuan belum terikat pada suami. Kalau udah suami, keluar rumah aja tak boleh, apalagi keluar. Bukan keluar rumah lagi, kalau medsos keluar kemana berarti? Keluar negeri bisa kan? Bisa enggak? Lihat TikTok keluar negeri. Bisa. Itu larang. Hati-hati Pak, kita jaga istri gitu tuh. Paling berat gitu tuh. Laki-laki itu paling berat. Tapi harus kita jaga perempuan. Kasar-kasar lah. Azar, enggak udah. Nah ikut boleh, tak ikut enggak usah. Daripada besok ente pertanggung jawabannya banyak kan. Tapi baik keras sekarang daripada kita dikerasi besok, kan begitu. Jangan biarkan istri kita itu main media sosial, foto sana, nyengir sini, sana sini gitu kan? Ya net ya. Belum ini net, belum.
Jangan kau tiru Satrio. Mana Satrio? Tiru nih, ya kan? Mantin baru. Iya, iya nih. Jangan niruin ini nih. Kalian iya, jangan niru yang depan. Iya betul, iyalah. Jadi begitu, Jadi kita itu mesti punya amalan, ya kan? Sama dengan ngaji ini. Kalau kita umpamanya wiridan tak kuat, ikutlah guru saya makannya banyak lah makan. Jangan dikit-dikit. Jangan dikira jemaah kita di pengajian ini makan dikit, mantap ya. Tak ada. Ujung-ujung pesai terus, ya kan? Pesai terus. Tidak apa-apa Pak, karena tuan rumah ikhlas, senang. Istri saya itu kalau ada makanan habis itu senang betul, karena tak pusing nak dikemanakan lagi. Nah begitu kan. Nah maka nanti wah ada gitu makan, tak ada gitu balik. Wajazam Abil Ghazali qala fi Syarhil Muhadzab. Jadi di dalam kitab Syarah Muhadzab disebutkan begini. Walladzi qata'a bihil jumhur anna ziyaratal kuburi makruhatun lin nisa. Jadi kalau menurut Imam Ghazali di dalam kitab, jadi Syarah Muhadzab, jadi ulama kebanyakan, jadi ulama-ulama yang banyak, ulama-ulama besar itu kebanyakan mengatakan ziarah kubur bagi wanita itu adalah makruh. Jadi anna ziyaratal kuburi makruhatun lin nisa. Jadi karohatan tanzihin, karohatan tanzihin. Jadi makruh tanzih. Jadi makruh itu ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Jadi murni makruh. Namanya makruh itu adalah yang tidak dilakukan oleh baginda Rasul. Lawannya makruh sunnah. Maka kalau tidak wajib berarti haram. Sholat wajib, kata sholat berarti haram. Ya udah, makan babi haram, tak makan wajib, tak makan babi wajib. Wah halal. Nah terus apa lagi? Nah, jadi lawannya haram berarti wajib, bukan halal. Jadi hukum Islam itu ada 5, ada haram, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Ya. Jadi lawannya sunnah berarti makruh. Jadi kalau merokok, maka ulama itu juga gitu, rokok. Ada ulama mengatakan apa hukumnya merokok? Hah? Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan sunnah. Saya lebih suka sunnah. Rasulullah tak merokok. Maka kalau kita merokok, kalau Rasulullah tak merokok berarti makruh. Nah, itu begitu. Ada yang mengatakan mubah. Boleh-boleh saja katanya kan. Ada yang mengatakan haram karena di situ ada unsur boros katanya. Lebih boros mana mobil sama motor? Kadang-kala ada satu rumah itu motornya lebih banyak dari orangnya kan, orangnya. Tapi tak pernah pula motor itu boros dikatakan haram. Ada enggak? Tak ada. Motor masih bagus, masih layak diganti, dijual atau nambah lagi. Apa bukan pemborosan? Lebih pemborosan itu daripada summa huki'an ba'dihim tafsilan. Nah, kemudian diceritakan dari sebagian ulama, diperinci tentang ziarah kubur bagi perempuan. Wa huwa annahu in kanat ziyaratuhum litajdidil husni wal buka'i wan nauhi faharam. Jika wanita itu ziarah kubur, ziarahnya itu tujuannya litajdidil husni, untuk memperbaharui kesedihan. Lama tak nangis lagi gitu kan, sedih lagi bapak atau suami istri bapak atau suami meninggal atau anak meninggal. Jadi dengan ziarah kubur itu merasa sedih lagi, terbaharui. Jadi ziarah kuburnya kalau tujuannya untuk memperbaharui kesedihan wal buka dan nangis, wanauhi dan meratap, paharamun maka haram. Jadi haramnya wanita itu berziarah kubur, seharamnya wanita menziarahi kubur kalau tujuannya untuk memperbaharui kesedihan dan nangis dan meratap. Kalau tidak ketiga-tiganya, wa in kanat lil iktibari fa makruhatan.
Fa in kanat lil iktibabi fa makruhatun, jika ziarah kubur wanita itu lil iktibar, untuk mengambil pelajaran, fa makruhatun, maka makruh hukumnya. Maka jangan dipaksa-paksa amat lah kalau perempuan itu untuk ziarah kubur, tidak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya silakan gitu ya. Illa antakuna nahwa ajuzin la tushtaha fala yukrahu, kecuali wanita itu ajus itu wanita sudah tua renta, la tushtaha, tidak diinginkan lagi dah tuh. Sekarang kalau yang ziarah kubur orang tua-tua, ada enggak perasaan kita nak suka enggak? Begitu. Fala yukrahu, maka tidak ada makruhkan. Kahudurihal jama'ata fil masjidi wala karohata fi ziyaratihinna kuburan ulama wa sholihin wa yaqulu az-zairu mustaqbilan lil qabri assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Lah, tadi wanita tua itu juga tidak dimakruhkan ziarah kubur, sebagaimana hadirnya dalam berjemaah, sholat berjemaah di masjid. Jadi wanita itu kalau sholat berjemaah di masjid tidak makruh kalau orang tua. Kalau orang muda tidak ada itu. Wala karohata, ya, tidak ada kemakruhan bagi orang tua. Jadi maka dikatakan wala karohata fi ziyaratihinna, tidak makruh ziarah kuburnya wanita tua. Disebut keliru. Wala karohata fi ziyaratihinna kuburan ulama, tidak ada kemakruhan sama sekali di dalam menziarahi kuburan bagi orang-orang tua, menziarahi kuburan ulama, kubur ulama, wassolihin, dan orang-orang soleh. Jadi tidak makruh. Jadi wanita-wanita itu tidak dimakruhkan untuk ziarah kubur kepada ulama dan orang-orang soleh. Wa yaqulu az-zairu mustaqbilan lil qabri. Jadi dikatakan juga orang yang berziarah itu ketika menghadap ke kuburan, assalamualaikum daru qaumin mu'minin, assalamualaikum daru qaumin mu'minin. Jadi mengucapkan assalamualaikum daru qaumin mu'minin, atau assalamualaikum ya ahla diyar minal muslimin al muslimat fa insyaallah bikumul lahikun. Paling tidak baca itu kalau pergi ke kuburan. Setelah satu, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah mohon dibenarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.